Tips dalam menghadapi tantangan hidup 4.0. Mi, bagaimana cara menabung agar hasilnya menggunung? Wih. Hasilnya menggunung. Yang paling penting duitnya ada dulu. Oh iya. Duitnya ada nggak? Gitu. Nah, kalau udah ada duitnya, baru kita bicara wadahnya. Di mana kita taruh? Ya kan, supaya hasilnya bisa menggunung. Ini dulu dong, ada nggak? Gitu ya. Nah, ini saya mau cerita tentang pengalaman pribadi ya. Nah, dulu saya menjadi tulang punggung keluarga. Saya harus berpikir keras bagaimana kita bisa menyimpan uang dengan baik. Nah, waktu itu saya dagang. Nah, saya punya prinsip setiap bulan saya harus punya emas 5 gram atau 10 gram. Pokoknya kalau udah tanggal 30 saya harus beli 10 gram. Mau nggak mau pokoknya ada keperluan apa saya mau tahu, beli emas 10 gram. Simpan. Nah, simpan. Setiap bulan begitu. Kalau dagang, ada yang nagih nih tanggal 1, nggak ada duit. Nanti udah hitung tanggal 15. Ya, pokoknya uang itu harus dibeliin. Nah, itu di setiap 1 tahun itu jadi paling sedikit kita punya 100 gram. Begitu. Nah, itu nanti udah ada 100 gram dilebur jadi 1. Disimpan. Nah, satu hari mama saya sakit, saya nggak bisa cari uang ya, saya harus nunggu di rumah sakit, lagi hamil waktu itu. Nah, ceritanya sebelah rumah saya itu harus dibeli bulan itu juga. Kalau enggak mau dibeli sama sebelah rumah saya. Waduh, saya kaget dari mana nih? Rumah sakit, wah udah gundah gulana. Tiba-tiba waktu itu ada perang Iran kalau nggak salah, waktu itu Amerika Presiden Jimmy Carter perang lawan Iran ya, Timur Tengah sana ya. Iya. Nah, tiba-tiba emas kita beli 900 menjadi 1.900. Ya, wah naiknya gila-gilaan waktu itu. Wah, saat itulah emas yang saya kumpulkan sedikit-sedikit itu dijual sampai bisa beli rumah yang saya tinggalin di Karawang. Sampai hari ini bisa. Nah, tapi ada yang perlu diingat nih ya oleh anak-anak muda. Uang yang kita simpen, barang yang kita simpen itu harus dianggap tidak ada. Maksudnya? Maksudnya gini, begitu simpen yang nggak usah dipikirin. Ya, kalau dipikirin kan, waduh, lihat TV baru, kulkas baru, baju baru. Aku masih punya uang simpenan, ambillah, beli. Nah, itu. Biar nggak tergoda ya? Iya dong, dianggap tidak ada. Begitu, itu zaman saya dulu ya. Nah, kalau zaman sekarang nih kan banyak selain emas kan, bisa saham, bisa investasi, bisa yang lain-lain sekarang ya. Nah, kalau dulu nggak ada, cuma bisa emas doang. Seperti itu ya. Tuh saya lanjut ke pengalaman pribadi lagi nih ya. Nah, dulu setelah itu saya ada juga pengalaman begini. Saya ada kursus waktu itu ya, kursus kecantikan. Nah, saya tuh ngirit. Bagaimana cara mengirit nih ya? Saya bawa bekal dari rumah, nasinya doang, sayurnya belum matang waktu itu. Nah, bagaimana nih supaya ngirit ya? Cari sayurnya gimana? Tunggu teman-teman pada makan, pada buka bekal ya. Saya buka nasi, saya nggak malu-malu, bagi sayurnya dong. Seperti itu ya. Tapi anak sekarang nggak tahu ya bisa apa enggak. Seperti itu bro. Itu pengalaman pribadi yang saya bongkar hari ini. Wah, hanya di channel kita nih dibongkar true story-nya. Ya,
Seperti itu. Nah, kalau menurut Uncle bagaimana? Wah, seru banget. Jadi nggak kepikiran ya. Wah, dulu Mami luar biasa yang masih bisa beli emas seperti itu. Nah, itu berarti sudah ada tujuan. Berarti Mami sudah bikin satu tujuan, bro, seperti itu. Kemudian bikin anggaran ya. Anggarannya seperti ini, maka bawa bekal, jadinya bawa bekal seperti itu. Karena wah, ini anggarannya ini nggak perlu ini. Misalnya kalau beli di luar kan nggak higienis kadang, kemudian nggak cocok dan lain semuanya, itu juga bisa menghemat ya kan. Nah, dulu belum banyak pilihan, mungkin sekarang lebih gampang ya untuk itunya. Kemudian juga memisahkan rekening juga bisa, Mi. Iya. Jadi betul. bagi yang nggak beli emas ya kan, misalnya nabung, apakah di deposito atau yang lain semuanya atau tabungan biasa itu bisa memisahkan rekening supaya tidak bercampur. Jadi yang sudah ditabung ya sudah gitu aja begitu. Nah, bagaimanapun tetap dipertahankan untuk tidak diambil. Betul. Kecuali dana dadakan ya, tiba-tiba terjadi sesuatu ya, kita nggak bisa hindarkan. Misalnya seperti Mami harus membeli rumah atau menyicil rumah saat itu kan dadakan ya, terpaksa diinin. Selama enggak ya tetap konsisten ditabung seperti itu. Nah, yang paling membuat kita nggak bisa menggunung ya, bro ya, itu tabungannya itu karena tidak ada konsistensi. Kalau ingat bulan ini ya sudah, bulan depannya lupa. Banyak alasan, aduh malas beli emasnya lah, mungkin emasnya lagi tinggi lah atau lain sebagainya. Nah, bagi yang nggak beli emas mungkin akan merasa, wah saya pengen ini, pengen itu. Nah, mereka itu hidup sesuai dengan keinginan. Nah, jadi tips yang berikutnya itu adalah kita harus mengetahui kebutuhan dasar kita apa. Nah, sisanya kita tabung. Yang paling penting adalah konsistensi. Nah, itu dari Uncle, bro. Baik, kita jadi tahu ya Iya. tips-tipsnya. Dari Mami ada tambahan? Begini, saya dulu masih ingat ya cerita dulu. Zaman dulu orang kalau mau masak nasi, dia ambil satu kepel, ya, satu kepel disimpan. Jadi yang dimasak ini, yang satu kepel jangan diingat. Toh habis juga nasi ini, nggak kurang juga. Semua keluarga bisa makan. Tapi kita punya simpanan satu kepel. Besoknya satu kepel. 1 bulan 30 kepel. Itu yang dipakai buat masak. Nah, ini cara menabung zaman dulu. Sekarang bisa juga ya. Kalau ibu-ibu ke pasar, kan ada sisa uang, celengan, ya receh, 200 masukin ke celengan. Uang koin ya. Iya, uang koin ya. Uang koin masih laku kan. Iya. 200 500 1000. Pokoknya begitu. Kalau bisa sebelum pergi belanja ke pasar, ambil dulu 100.000, masukin ke koin. 1 bulan 30.000, simpen aja gitu. Nah, Belum lagi itu. setelah belanja ada sisaan koin, Masukkan ya, lagi. masukkan lagi. Nah, jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menabung dalam keadaan seperti ini pun sebenarnya bisa dilakukan kalau kita mau. Betul. Harus komit. Seperti itu. Penting komit dan konsistensi ya. Ya. Baik. Pasti hasilnya jadi menggunung. Demikianlah tips dalam menabung agar hasilnya menggunung.